Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas B Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Angkatan 2024 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Maslow. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana teori Maslow dapat membantu kita untuk memahami kebutuhan dan motivasi siswa agar belajar mereka menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Sebelum itu, izinkan kelompok 8 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Ibnu Zakaria dengan NIM 24050930043. Yang kedua ada Aldo Murtado dengan NIM 24050930062. Dan yang ketiga ada Sinta Aulia dengan NIM 24050930066. Nah, untuk selanjutnya kita sudah masuk ke dalam pembahasan teori belajar Maslow, yaitu yang pertama ada pengertian teori belajar Maslow. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian teori belajar Maslow. Jadi teori belajar Maslow menekankan bahwa motivasi belajar dipengaruhi hierarki kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan akuntansi diri. Siswa sulit belajar optimal jika kebutuhan dasar belum terpenuhi. Menurut Slavin 2014, guru perlu memahami kondisi psikologis siswa agar tercipta lingkungan belajar yang aman. Menghargai dan mendukung pendidikan tidak hanya fokus kognitif, tetapi juga emosional dan sosial, sehingga strategi pembelajaran lebih efektif dan berpusat pada kebutuhan siswa. Pengertian teori Maslow dalam pendidikan adalah bahwa proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan dasar, fisiologis, dan keamanan, hingga kebutuhan yang lebih tinggi, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks ini, siswa tidak akan dapat belajar secara optimal jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Oleh karena itu, pendidikan menurut Maslow harus memperhatikan aspek emosional, sosial, dan psikologis, bukan hanya aspek kognitif, agar siswa termotivasi untuk berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Selanjutnya, hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori Maslow, teori hierarki kebutuhan menyoroti bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara berjenjang mulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar yang berhubungan dengan kelangsungan hidup seperti makanan, air, udara, dan tidur. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Individu akan mencari rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik maupun psikologis seperti keamanan tempat tinggal, kesehatan, dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya 3. Kebutuhan sosial akan kasih sayang. Individu memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, dicintai, dan menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi rasa percaya diri, penghargaan dari orang lain, pengakuan, dan prestis. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Puncak tertinggi dalam hierarki dorongan untuk mengembangkan potensi diri secara penuh, kreativitas, dan pencapaian tujuan pribadi yang bermakna. Yang selanjutnya ada motivasi belajar Maslow. Itu yang pertama, penjelasan motivasi pertama menurut Maslow. Motivasi belajar menurut hierarki kebutuhan Maslow bergantung pada pemenuhan kebutuhan berjenjang mulai dari fisiologis, rasa aman sosial, penghargaan, hingga akuntansi diri. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, motivasi belajar menurun. Sedangkan dukungan sosial dan penghargaan meningkatkan partisipasi serta prestasi siswa. Aktualisasi diri menjadi sumber motivasi instrik untuk terus belajar, sehingga guru perlu menciptakan lingkungan yang memenuhi semua tingkatan kebutuhan agar pembelajaran lebih efektif. Yang kedua, ada penjelasan motivasi kedua menurut Maslow. Selain itu, kebutuhan aktualisasi diri merupakan sumber motivasi instrik yang mendorong siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi secara mandiri. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang mampu memenuhi seluruh tingkatan kebutuhan tersebut akan sangat berperan dalam memupuk motivasi belajar yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian,
Pemahaman terhadap hierarki kebutuhan ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Selanjutnya itu penerapan teori Maslow dalam pembelajaran. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam dunia pendidikan, hal ini sangat penting karena siswa kebutuhannya terpenuhi akan lebih mudah, fokus, dan termotivasi untuk belajar. Penerapan teori Maslow dalam pembelajaran membantu guru dan sekolah untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung bagi siswa. Selanjutnya ada penerapan teori Maslow dalam pembelajaran. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Guru memperhatikan siswa yang lapar atau lemas dan menyediakan waktu istirahat atau snack agar siswa dapat kembali fokus belajar. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Lingkungan sekolah yang aman dengan fasilitas seperti petugas keamanan, CCTV, dan ruangan kelas yang aman tanpa perundungan. Selanjutnya ada penerapan teori Maslow dalam pembelajaran. Yang ketiga, kebutuhan sosial akan kasih sayang. Guru perlu membangun hubungan positif dengan siswa, menunjukkan empati, mendengarkan pendapat siswa, serta memberikan apresiasi terhadap kontribusi mereka. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Penghargaan dapat diberikan melalui pujian, umpan balik, positif, dan pengakuan atas keberhasilan siswa dalam belajar. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan tertinggi yang dimana akan mendorong para siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, dalam pembelajaran, kebutuhan ini dapat diwujudkan dengan menyediakan kesempatan eksplorasi yang kreatif, tugas yang menantang, pembelajaran yang relevan dengan minat dan bakat siswa, serta dorongan untuk berpikir kritis dan mandiri. Dari yang sudah disebutkan tadi, dalam proses pembelajaran, penerapan kelima hierarki kebutuhan Maslow ini secara bertahap akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kesejahteraan psikologi siswa secara menyeluruh. Untuk bahasan selanjutnya adalah implementasi teori Maslow di lembaga pendidikan. Di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, implementasi teori Maslow sangatlah penting untuk dilakukan karena akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan motivasi belajar peserta didik. Contohnya adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini bisa dipenuhi dengan menyediakan fasilitas fisik yang memadai seperti kantin yang bersih, ruang kelas yang nyaman, dan toilet yang higienis. Hal ini nantinya akan memungkinkan para siswa untuk fokus belajar tanpa terganggu. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini bisa dicapai melalui suasana kelas yang kondusif, sikap guru yang adil dan ramah, serta pengawasan keamanan yang baik seperti petugas keamanan dan CCTV. Nah, hal ini nantinya akan membuat para siswa merasa aman secara fisik dan secara psikologis. Yang terakhir adalah kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan ini bisa dipenuhi melalui interaksi positif antara guru dan siswa, penghargaan atas usaha dan pemberian kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat mereka. Oke, kesimpulan yang bisa diambil dari materi teori belajar Maslow ini adalah teori belajar Maslow sangatlah membantu kita untuk memahami apa yang memotivasi dan dibutuhkan para siswa pada saat belajar. Dimulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan rasa aman, hingga kebutuhan lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sangatlah penting untuk dilakukan. Mengapa hal tersebut sangatlah penting? Karena siswa bisa belajar dengan baik bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi perasaan dan pikiran. Dengan memahami teori ini, guru dan sekolah bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan seluruh aspek siswa, sehingga mereka merasa termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, keberhasilan belajar tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kebutuhan emosi dan sosial para siswa terpenuhi. Dalam praktiknya, guru perlu melihat siswa secara utuh, bukan hanya fokus pada materi akademik. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal dan merasa diri mereka dihargai. Pada intinya, teori Maslow ini bisa dijadikan panduan agar pembelajaran bisa lebih manusiawi dan efektif, serta membantu siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas lengkap.
Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.